Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Dr. Adelian, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, dan leher, subspesialis bronkoesofagologi, konsultan. Saya dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya di bagian telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, dan leher, mengampu mata kuliah THT BKL untuk Prodi Pendidikan Dokter, Profesi Dokter, Dokter Spesialis 1, Telinga, Hidung, Tenggorok, Bedah, Kepala, dan Leher. Pada mata kuliah yang saya ampu, pemberian materi berupa kuliah atau tatap muka, bedside teaching, presentasi kasus, tinjauan pustaka, dan tindakan operasi. Diharapkan hal ini mahasiswa mampu mengenal penyakit di bidang THT BKL dan mampu melakukan diagnosis serta tata laksana untuk penyakit THT BKL. Selama pembelajaran, adanya interaksi berupa tanya jawab untuk mengetahui seberapa jauh pendalaman materi melalui tanya jawab tersebut. Dan cara penilaian dapat berupa formatif dan sumatif, di mana penilaian formatif yaitu berupa Clinical Performance Observation Form, bedside teaching, micro skill, laporan kasus, dan tinjauan pustaka. Sedangkan penilaian sumatif yaitu berupa ujian MCQ dan OSCE. Baiklah, berikut cuplikan perkuliahan dari salah satu mata kuliah THT, yaitu tentang otitis media akut. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya akan memberikan kuliah tentang otitis media akut atau yang disebut dengan OMA. Apa yang dimaksud dengan otitis media akut? Otitis media akut atau OMA merupakan radang akut telinga tengah yang biasanya disebabkan oleh infeksi saluran napas atas, dan itu sering terjadi pada anak-anak. Di sini kita dapat melihat anatomi dari liang telinga, kemudian telinga tengah dan telinga dalam. Dari gambar ini kita dapat melihat normal telinga tengah dan telinga tengah yang terjadi otitis media akut, di mana terjadi penumpukan dari cairan yang terinfeksi di dalam telinga tengah. Bagaimana epidemiologinya? Otitis media akut sering terjadi pada anak-anak. Mengapa demikian? Ada dua hal yang menjadi faktor penyebab. Yang pertama adalah faktor anatomi, di mana tuba Eustachius pada anak-anak lebih mendatar dibanding dengan tuba Eustachius pada dewasa, sehingga kuman lebih mudah untuk mencapai daerah telinga dari daerah hidung. Dan yang kedua adalah faktor daya tahan tubuh. Karena daya tahan tubuh anak-anak cenderung lebih kurang dibanding orang dewasa. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah bakteri piogenik. Apa saja? Di antaranya adalah Streptococcus hemolyticus, Staphylococcus aureus, Pneumococcus, Haemophilus influenza, Streptococcus unhemolyticus, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, dan trauma membran timpani. Bagaimana patogenesis OMA? Kita dapat melihat pada skema di depan. Yang pertama, terjadi gangguan tuba Eustachius, biasanya karena infeksi saluran napas atas atau karena adanya tekanan yang negatif pada tuba, sehingga terjadi invasi kuman ke telinga tengah dan akhirnya terjadi peradangan. Di
Dilihat berdasarkan gambaran membran timpani, stadium OMA dibagi menjadi 5 stadium, yaitu stadium oklusi, stadium hiperemis, stadium supurasi, stadium perforasi, dan stadium resolusi. Yang pertama adalah stadium oklusi tuba Eustachius. Pada stadium ini, pasien akan mengalami tinnitus atau telinga berdenging, kadang terjadi gangguan pendengaran dan rasa penuh di telinga. Dan dari otoskopi kita dapat lihat adanya retraksi membran timpani dan kadang membran timpani tampak normal atau pucat. Kemudian yang kedua adalah stadium hiperemis, di mana pasien akan mengalami nyeri pada telinga. Dan dari otoskopi atau pemeriksaan membran timpani, kita dapat melihat membran timpani merah atau hiperemis karena adanya pelebaran pembuluh darah. Kita dapat lihat di gambar di depan. Dan stadium yang ketiga adalah stadium supurasi. Keluhan pasien semakin meningkat dan suhu badan akan meningkat. Pasien akan mengalami demam, ya. Jadi dari otoskopi kita dapat melihat membran timpaninya menonjol. Jadi menonjol keluar yang disebut dengan bulging. Dan ada bagian yang berwarna pucat kekuningan. Nah, masuk ke stadium perforasi, di mana keluhan pasien akan berkurang, pendengaran berkurang, dan suhu tubuh menurun. Karena apa? Karena terjadi ruptur membran timpani, sehingga sekret berupa nanah yang jumlahnya banyak akan mengalir ke liang telinga luar. Ya, dari otoskopi kita dapat melihat penuh dengan sekret purulen dan kita dapat melihat membran timpani, hiperemis, dan perforasi. Dan selanjutnya yang kelima adalah stadium resolusi, di mana membran timpani kembali ke keadaan normal, sekret akan berkurang dan akhirnya mengering, dan pendengaran akan kembali normal. Apabila stadium resolusi gagal terjadi, maka akan berlanjut menjadi otitis media supuratif kronik. Kegagalan stadium ini berupa membran timpani tetap perforasi dan sekret tetap keluar secara terus-menerus atau hilang timbul. Bila OMA berlanjut dengan keluarnya sekret dari telinga tengah lebih dari 3 minggu, itu disebut dengan otitis media supuratif subakut. Dan bila perforasi menetap dan sekret tetap keluar lebih dari 1,5 bulan atau 2 bulan, itu disebut dengan otitis media supuratif kronik atau OMSK. Gejala klinis dari OMA dapat berupa demam, nyeri telinga, rasa penuh di telinga, dan gangguan pendengaran. Bagaimana terapi atau tata laksana dari OMA tersebut? Terapi untuk infeksi saluran napas atas dapat diberikan dekongestan, kemudian antibiotika, analgetik, antipiretik, antihistamin, dan jika membran timpani bulging dapat dilakukan miringotomi, kemudian jika membran timpani perforasi dapat diberikan obat tetes telinga. Pada stadium oklusi tuba Eustachius, tujuan terapinya adalah membuka kembali tuba Eustachius sehingga tekanan negatif di telinga tengah dapat hilang. Terapinya dapat diberikan obat tetes hidung berupa HCl efedrin 0,5% untuk anak kurang dari 12 tahun dan HCl efedrin 1% untuk anak lebih dari 12 tahun dan dewasa. Kemudian dapat diberikan antibiotik sesuai dosis, dapat berupa ampicillin, kemudian amoxicillin, dan erythromycin. Diberikan juga antihistamin jika ada tanda-tanda alergi dan antipiretik. Pada stadium hiperemis, terapinya dapat diberikan antibiotika, obat tetes hidung, dan analgetik. Terapi awal dapat diberikan penisilin atau ampicillin, tetapi jika alergi penisilin dapat diberikan erythromycin.
Kemudian pada stadium supurasi diberikan antibiotik dan dilakukan tindakan miringotomi bila membran timpaninya masih utuh. Dengan miringotomi, gejala klinis dapat lebih cepat hilang dan ruptur membran timpani dapat dihindari. Pada stadium perforasi, terapinya diberikan antibiotik dan obat cuci telinga H2O2 3% selama 3-5 hari. Biasanya sekret akan hilang dan perforasi dapat menutup kembali dalam waktu 7-10 hari. Dan stadium resolusi kita dapat berikan antibiotik. Tindakan yang dapat dilakukan berupa miringotomi, timpanosintesis, dan adenoidektomi pada pasien yang mengalami hipertrofi adenoid. Terima kasih, demikian kuliah kita. Dipersilakan jika ada yang ingin bertanya. Silakan. Terima kasih banyak dokter atas presentasinya. Saya izin bertanya, bagaimana tata laksana OMA untuk dokter-dokter di fasilitas kesehatan pertama? Di layanan primer ya. Bagaimana penata laksanaan otitis media akut di layanan primer karena Anda akan lulus dan menjadi dokter umum tentunya di layanan primer. Untuk kasus otitis media akut ini merupakan SKDI tahap 4, di mana kalian harus dapat mengerti, memahami, sehingga dapat mendiagnosis dan mentata laksana sampai tuntas. Jadi di sini Anda harus dapat mengerti bagaimana mendiagnosis pasien otitis media akut dari gejala, anamnesis, sehingga tegak diagnosis, sehingga Anda dapat memberikan tata laksana sesuai dengan diagnosis yang Anda tegakkan. Di sini otitis media akut seperti yang sudah saya jelaskan dibagi menjadi 5 stadium, yaitu stadium oklusi tuba eustasius, yang kedua stadium hiperemis, yang ketiga stadium supurasi, yang keempat stadium perforasi, dan yang kelima stadium resolusi. Anda dapat mentata laksana pasien sesuai dengan stadiumnya. Yang sudah saya jelaskan, di mana stadium oklusi Anda dapat berikan nasal dekongestan, kemudian pada stadium hiperemis Anda dapat tambahkan antibiotik, dan pada stadium supurasi Anda dapat lakukan tindakan miringotomi selain obat-obatan yang diberikan. Stadium perforasi Anda dapat berikan antibiotik termasuk dengan obat tetes telinga. Apakah dapat dimengerti? Ngerti? Silakan jika ada pertanyaan lagi. Tindakan pada pasien otitis media akut, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, tindakan dapat berupa miringotomi. Tindakan ini kita lakukan biasanya pada stadium supurasi pada otitis media akut, ya. Stadium supurasi, di mana membran timpani terjadi bulging, menonjol keluar. Nah, di saat itu kita akan lakukan miringotomi dengan tujuan mengurangi tekanan di dalam telinga tengah dan pus atau cairan dari telinga tengah dapat keluar tanpa merusak atau membran timpani menjadi ruptur. Jadi sebelum masuk ke stadium perforasi, sebaiknya kita lakukan miringotomi untuk mengurangi tekanan dari telinga tengah tersebut. Ya, apakah bisa dimengerti? Bisa. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin saya cukupkan kuliah saya pada pagi hari ini. Silakan
Diisi lagi post test di Google Form, saya berikan waktu 5 menit. Ya, waktunya selesai. Kuliah kita pada pagi hari ini selesai. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Selamat pagi dan semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua.